Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur limpah terima kasih kepada Bapa yang memelihara kehidupan kami, hingga kami Tuhan boleh menghirup udara segar di pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berikan kepada kami hikmat dan pengertian akan firman Tuhan untuk boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis pada Matius 7 ayat yang ke-8. Demikianlah dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini adalah merupakan salah satu ayat yang sangat populer di kalangan orang-orang percaya. Berdasarkan ayat ini kita mendapati ada 3 kata kunci. Yang pertama, mintalah. Yang kedua, carilah. Dan yang ketiga, ketoklah. Hal yang pertama adalah meminta. Dengan meminta tentu kita telah memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Dia senang mendengar dan menjawab anak-anaknya. Sebagaimana seorang anak yang meminta kepada bapaknya. Demikianlah kita meminta kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah yang maha kuasa, yang penuh kasih. Dia mengetahui apa yang diperlukan anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam menjawab doa-doa orang yang tekun mencari Dia. Dia tidak akan memberikan yang buruk untuk anak-anaknya. Dia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang percaya dan meminta kepadanya. Analoginya seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. Dia tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Dan tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meminta berarti menantikan suatu jawaban yang menunjukkan bahwa kita percaya akan ada seseorang atau Bapa kita yang akan mendengarkannya. Kita harus meminta dan terus meminta dan menjadikannya sebagai pola hidup kita untuk tindakan kesetiaan hubungan yang berkelanjutan dengan Allah. Kita benar-benar bergantung pada Allah, Bapa sumber setiap hal baik dan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang datang dari Bapa. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah memintanya dengan iman yang teguh, dengan penuh kerendahan hati, dan kita akan mendapatkannya. Yang kedua tentang hal mencari.
Hal mencari menyiratkan keinginan kita dan untuk menemukan sesuatu yang bernilai tinggi. Sebagaimana ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, tentu kita terus-menerus dengan segala usaha mencarinya sampai kita mendapatkannya. Begitu jugalah dengan kita orang percaya. Hati kita fokus mengasihi dan mencari Tuhan, serta menaruhkan pengharapan kepada Dia yang sepenuhnya. Hal yang ketiga yaitu tentang hal mengetok. Ketika kita mengetok pintu untuk masuk, tentunya kita memerlukan ketokan yang berulang-ulang, lebih daripada meminta atau mencari. Artinya, ketika kita berdiri di depan pintu dan berulang kali mengetoknya, kita mengetuk dan menunggu. Lalu kita mengetok lagi. Jika kita berada di sisi lain, kita tahu betapa menyebalkannya mendengarkan saat seorang mengetuk dan terus mengetuk. Namun, Bapak Ibu, justru itulah gambaran di balik perintah Yesus untuk terus mengetuk. Demikianlah kita berdoa dalam menghadapi kesulitan dan bahkan pergumulan sekalipun. Jika kita mengetok terus-menerus seperti ini, keinginan kita untuk masuk pasti punya peluang yang sangat besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyerukan ketekunan kita dalam berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa adalah merupakan mata rantai yang penting untuk menerima berkat dan kuasa Allah dan penggenapan dari janji-janji Allah. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Doa sama pentingnya dengan oksigen bagi hidup kita. Doa adalah garis hidup bagi warga kerajaan surga yang masih di bumi. Dengan demikian, hal ini mengagungkan ketergantungan hubungan kita yang berkelanjutan dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meminta menunjukkan ketergantungan kita, mencari menunjukkan kerinduan kita, dan mengetuk menunjukkan ketekunan kita. Yesus ingin kita tekun dalam iman, karena iman dan kasih sangat penting untuk doa yang efektif. Kita dapat berdoa agar kerajaan Allah datang dengan kuasa yang luar biasa untuk menyelamatkan orang berdosa, menghancurkan kuasa iblis, menyembuhkan orang sakit, menyediakan apa yang kita perlukan, dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Berdoalah dengan tidak berkeputusan untuk meminta, mencari, mengetuk, kita akan mendapatkannya. Karena setiap orang percaya yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menaati kehendaknya akan mendapatkan bagian atau berkat yang Tuhan sediakan sesuai dengan rancangannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih telah mendengarkan dan mengajari kami untuk tekun meminta, mencari dan terus mengetok, agar hubungan kami dengan Tuhan terpelihara dengan baik. Karena setiap orang percaya yang mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan menaatinya, maka kami boleh menerima berkat dan kuasa Allah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.